kita masuk ke sesi kedua, ini juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kita meningkatkan kompetensi dokter dalam layanan KB dan Kespro yang akan dibawakan oleh Dr. Julianto Wicaksono, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Mungkin sebagai paparan singkat CV beliau, mohon bisa ditampilkan. Saya operate aja langsung. Boleh? Ya, silakan Dr. Julianto. Mungkin sebagai singkat saja dok, Dr. Julianto Wicaksono SPG Konsultan. Beliau saat ini sebagai staf dari Divisi Kesehatan Imunoendokrinologi Reproduksi, Departemen Obgyn FKW RSCM, dan juga beliau berkiprah di Rumah Sakit UI Depok dengan berbagai pekerjaan dan jabatan serta pengalaman di bidang kontrasepsi dan keluarga berencana. Mungkin kepada Dr. Ilyas, saya persilakan waktunya 20 menit, dok. Silakan. Julianto ya, saya ya. Bentar, maaf. Maaf. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rian. Suara saya terdengar Dr. Rian? Dengar Dr. Dengar, ya? Julianto, silakan dok. Ya. Dr. Ilyas, bos saya di Pokja KB Kespro PP Pogi, pimpinan PP Pogi, Pak Sekjen, dan juga kemudian para guru besar dan staf, dan serta adik-adik sejawat dokter. Ya, jadi kita akan membahas tentang kompetensi yang kalau tadi sudah banyak sekali dibicarakan oleh mulai dari Prof. Ovi, Prof. Eri, kemudian Dr. Ilyas, ya terkait dengan masalah Kespro dan KB ini. Ya, jadi tapi kenapa kita harus membahas tentang masalah kompetensi dokter, ya seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang akan kita coba. Kalau kita lihat, izin boleh di slideshow dok. Kita udah slideshow. Oh, belum slideshow ya? Iya. Udah kelihatan? Terima kasih dok. Ya. Kelihatan? Baik. Jadi kalau kita lihat memang era pandemi COVID itu sudah diprediksi oleh WHO ya pada tahun 2019 ketika merilis buku tentang apa saja ancaman dunia di tahun 2019, sudah diprediksi adanya sejenis virus flu yang akan mendunia. Dan kemudian ini juga dikaitkan dengan adanya berbagai fenomena kesehatan di dalam populasi dunia yang melihat bahwa ancaman kesehatan itu akan mempengaruhi kehidupan dan juga fungsi reproduksi manusia. Ya, dan kalau kita lihat di gambar di samping ini yang kecil ini, kita lihat memang ada perbedaan antara pria dan wanita. Di titik 0 ini kita lihat ya, jadi pada pria maka penyebab kematian itu sangat kompleks sekali, dari yang biru muda sampai yang hijau itu non communicable disease itu ya, jadi misalnya penyakit jantung, koroner, diabetes dan sebagainya. Sedangkan pada perempuan itu lebih banyak yang merah muda dan merah ya, jadi terkait dengan communicable disease, infeksi, dan juga maternal kondisi kesehatan seorang wanita ya. Jadi tadi layak hamil itu memang betul-betul merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi ini ancamannya itu banyak sekali yang waktu itu disampaikan, dan ini kita lihat ini terkait dengan fungsi reproduksi semuanya, mulai dari polusi karena perubahan iklim, pandemi global pasti ya tadi sudah dibahas oleh Prof. Eri, ya penyakit tidak menular sebagainya. Ini yang mempengaruhi bagaimana wanita ini dapat kemudian dapat menjalankan fungsi reproduksi dengan baik, melahirkan anak, dan kemudian juga melahirkan anak dengan baik, dan kemudian juga mencapai usia lansia dalam siklus kehidupan itu membutuhkan suatu kondisi fisik yang baik ya. Dan era pandemi COVID itu sudah banyak memberikan pembelajaran yang mungkin juga banyak membingungkan kita semua ya, karena mungkin hal-hal yang demikian, terutama yang terkait dengan mental health problems itu mungkin tidak terlalu banyak kita dalami, dan ternyata itu sangat signifikan sekali setelah pandemi ini banyak mendera, terutama ini pada masalah reproduksi pada wanita.
ya gangguan emosi dan sebagainya itu sangat nafsu makan dan sebagainya itu berdampak pada kalau kita lihat diet ini kenaikan berat badan itu hampir 50% terjadi ya mungkin karena work from home gitu jadi dietnya udah nggak terkontrol olahraga kurang gerakan kurang dan sebagainya itu menyebabkan berbagai macam masalah pada wanita dan yang lebih mengganggu juga karena ternyata ini mengganggu pada fungsi fisiknya seperti misalnya perdarahan yang haid yang lebih banyak dan sebagainya gitu jadi ini mempengaruhi pada fungsi reproduksi seorang wanita. Jadi itu yang mungkin hal ini yang mungkin tidak kita siap ya ketika para dokter lulus dari Fakultas Kedokteran menghadapi situasi pandemi seperti ini dengan berbagai implikasinya. Dan hal lain yang mungkin kenapa kita belajar kompetensi karena ternyata dokter juga banyak dituntut tentang fungsi yang lain selain kompetensi klinik juga fungsi manajemen. Ya banyak sekali sekarang dokter muda mau berkecimpung dalam bidang manajemen yang mempelajari rumah sakit maupun rumah sakit, bekerja di kementerian, dinas kesehatan dan sebagainya ya, mempelajari tentang bagaimana masalah kesehatan itu bisa ditangani dengan baik dan terutama kalau ini terkait dengan fungsi reproduksi, bagaimana fungsi reproduksi yang tadi dipermasalahkan itu angka kematian ibu yang laten panjang sejak tadi menurut Dr. Ilyas tadi sejak tahun 80-an ya itu sudah mendera kita itu tidak bisa teratasi ya tentu ini menjadi PR kita 50 tahun Indonesia merdeka 75 tahun ya dengan 50 tahun kita mendapatkan data angka kematian ibu itu ada masalah apa dengan pelayanan kesehatan kita ya dan banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan fungsi reproduksi itu yang harus ditangani dengan baik oleh seorang manajer ataupun pengelola masalah kesehatan di rumah sakit dan dalam hal ini tentu fungsi reproduksinya. Jadi ini cukup banyak ada 14 isu dan tentu ini terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh kita semua ketika lulus dari fakultas ini balik lagi ya. Dari Fakultas Kedokteran ini Bapak adik-adik semua jadi kita kan mempunyai standar kompetensi ya. Standar kompetensi itu dalam buku yang belum direvisi ini adalah standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012. Ini saya sudah tanyakan ke PBID yang memang belum ada revisi dari standar kompetensi dokter Indonesia. Yang ada revisinya adalah standar nasional pendidikan profesi dokter Indonesia. Yang sebetulnya agak mirip disahkan juga oleh KKI. Tetapi buku yang pertama tadi menjadi acuan yang tadi standar kompetensi dokter Indonesia itu terbitnya peraturan Kementerian Kesehatan tentang apa aja kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk dokter itu bekerja di layanan primer. Ya kalau teman-teman bisa atau adik-adik dokter pernah mungkin mendengar adanya pedoman praktek klinik PPK 1, 2, 3 ya. PPK 3 itu ada di tempat yang paling tinggi katakanlah rujukan rumah sakit rujukan provinsi, PPK 2 itu ada di kabupaten misalnya yaitu rumah sakit tipe B biasanya dan rumah sakit yang lain adalah rumah sakit yang tipe D ataupun di puskesmas atau link terdepan adalah PPK 1 ya. Jadi PPK 1, 2, 3 itu adalah terjemahan ataupun terjemahan daripada standar kompetensi yang dimiliki oleh profesi dokter ya. Jadi dan dalam hal ini tentu mengikuti tentang standar profesi dokter Indonesia. Ya, jadi ini kira-kira bandingannya. Jadi kalau kita fokusnya hari ini pada sistem reproduksi, kita lihat di PPK 1 berdasarkan tadi Permenkes 5 tahun 2014 tadi sebetulnya ada 14 ya. Jadi kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh para dokter kita setelah lulus itu untuk bisa bekerja menangani tadi masalah kesehatan yang diisukan oleh WHO 10 ancaman dan juga pandemi Covid kemarin ya. Jadi disaster. Tapi kemudian ada sedikit revisi di Permenkes 514 2015 ya, jadi dikurangi jadi hanya ada 7 masalah kesehatan wanita, namanya agak beda, nggak tahu ini peraturannya sama dari kementerian yang sama tapi berbeda nomenklaturnya kita lihat ya. Jadi jadi kesehatan wanita itu ada 15 ya, sistem reproduksi tadi ada 14 ada 7 ya, ada 7 dari 14 menjadi 7. Ya, tapi kita lihat jumlah level kemampuannya dari yang tipe 4 itu adalah tipe yang mandiri yang bisa dilakukan tanpa supervisi itu ada 144 menjadi sedikit menurun 124. Ya, jadi teman-teman, jadi ini yang mungkin kita lihat inilah sebetulnya yang harus dimiliki oleh adik dokter semua, teman sejawat semua ketika lulus bekerja dalam komunitas, maka keterampilan yang dimiliki itu harus 144 levelnya A. Ya, jadi mudah-mudahan ini tercapai. Nanti kita lihat ya bagaimana kondisinya. Ya, jadi ini tentu definisinya saya tidak bisa uraikan, tetapi kompetensi profesi dokter itu ada 1, 2, 3, 4. Yang kita harapkan itu minimal 4A ya, 4A. Jadi seorang dokter mampu
melakukan praktek klinik yang diperoleh setelah dari pendidikan asah dengan memeriksa pasien, melakukan keterampilan untuk lebih tajam dalam melakukan diagnostik dan terapi ya. Jadi tingkatnya kalau yang 4A adalah kompeten, yang 4B namanya proficient. Ya, proficient itu udah sambil merem aja udah tahu lah diagnosanya apa gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi seperti itu yang biasanya didapatkan melalui mungkin pendidikan internship yang diharapkan ya, atau pendidikan CPD atau pendidikan kedokteran berkelanjutan yang bisa diikuti oleh teman-teman dari beberapa kurs misalnya mengikuti pelatihan, mengikuti kursus dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau dalam bidang KB ini yang masih ada karena kita mengikuti di standar SKDI ya. Jadi maka implan itu masih 3 di sini ya. Jadi tapi di dalam standar nasional program pendidikan ini sudah dinaikkan menjadi 4 ya, 4. Jadi kita lihat memang laparoskopi baru 2 ya. Jadi adik-adik dokter semua jadi diharapkan mampu melakukan semua tindakan prosedur resepsi pada umumnya di luar laparoskopi. Ya, jadi yang kita tentu kontribusinya di dalam pelayanan KB yang sifatnya MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang, dalam hal ini adalah IUD implan, kemudian IUD implan dan juga vasektomi dan kalau bisa tubektomi. Ya, seperti itu. Ya, itu ada di dalam program yang dibuat oleh tadi disampaikan oleh Dr. Ilyas ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang kita harapkan dan tentu tidak semuanya level ini bisa dicapai selama pendidikan dan tentu harus diasah ketika setelah lulus ya. Nah, jadi kemudian ini yang ada di standar nasional kita lihatnya cukup banyak di sini ada detailnya ini karena ini yang terakhir saya coba uraikan saja. Memang bervariasi antara 1, 2, 3, 4 dalam menangani masalah reproduksi dan KB ya kita lihat di sini ya. Jadi tapi kita harapkan walaupun ini kuretase 2 ya artinya kalau ada masalah di daerah ini harus dikirim nggak bisa ditangani sendiri ya incomplete lebih dari 10 minggu kalau lebih 10 minggu boleh ya jadi seperti itu ya. Kemudian ini juga melakukan USG dasar itu baru 3 ya, pada tadi Prof. Ovi menyampaikan seorang dokter harus mampu melakukan pada kunjungan ke-1 dan ke-5 melakukan diagnostik dasar obstetri seperti ya. Jadi mungkin harus ada perubahan lagi, harusnya mencapai level 4 ya karena harus mampu mandiri kan, nggak bisa terus-menerus diawasi. Ya, jadi melakukan CTG juga ini harus nih. CTG kok 3 ya, mestinya kan CTG itu 4 ya, kita mampu melakukan kondisi dini keadaan gawat janin dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu dan ini tentu juga ada beberapa tindakan prosedur-prosedur yang saya kasih kuning itu yang mungkin jadi perhatian kita ya. Karena kalau untuk menangani kematian ibu dengan tempat berada para dokter umum itu ada di level-level ini terdepan di kecamatan, jarak ke kota itu sangat jauh, ya ada 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo dengan kondisi jalan yang jelek, maka menjahit luka episiotomi derajat 3 mestinya bisa difasilitasi seperti itu. Jadi ini ada beberapa yang mungkin nantinya harus menjadi pertimbangan kita ke depan, tentu dengan posisi khusus ini bisa dilakukan ya. Jadi seperti itu dan teman-teman ini adalah semua adalah tindakan-tindakan medis yang seharusnya bisa dilakukan oleh dokter. Ya memang ada beberapa kondisi di daerah-daerah yang kondisi situasinya tidak memungkinkan, maka beberapa prosedur bisa diserah terimakan, ya, namanya adalah pelimpahan kewenangan kepada tenaga bidan. Ya tapi sifatnya adalah sementara. Ya selama tidak ada dokter maka dilimpahkan. Tetapi sesungguhnya yang 4 itu harusnya dikerjakan oleh seorang dokter. Ya jadi kayak tadi memasang IUD implan, jangan sampai nanti ketika kita datang ke daerah menanyakan, loh, kamu udah berapa kali masang IUD? Wah, enggak, Dok. Kalau IUD itu kita kirim aja ke bidan. Loh, kenapa? Kita bilang gitu, padahal ada dokter gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan mungkin kita tidak begitu begitu motivasinya kurang persalinan yang mungkin sifatnya normal ataupun sedikit patologis ya seperti itu. Ya, jadi ini yang lain adalah tadi daftar masalah yang berkaitan dengan kedokteran prevention, promotion dan prevention ya kita lihat. Jadi masalah yang ada itu ternyata ketika kita lulus itu ini karena ini ada di dalam buku ini Standar Nasional Pendidikan Dokter bahwa yang saya ambil yang nomor 22. Jadi dokter yang baru lulus itu kelihatannya kurang pengetahuan, pemahaman serta kesertaan keluarga dan masyarakat dan program kesehatan dalam program kesehatan pemerintah ya. Jadi misalnya dalam KIA, KB,
cash flow, gizi dan sebagainya itu yang tadi udah diuraikan ya panjang lebar oleh Prof. Ovi dan sebagainya itu ini kelihatannya kurang cukup banyak didalami ketika apakah ini ketika memang terjadi perubahan kurikulum sehingga ini kurang intens selama pendidikan ya kurang dalam dan sebagainya atau apa ya tentu ini harus didalami oleh teman-teman staf pendidik yang ada di Fakultas Kedokteran ya saya kira untuk memahami itu. Ya banyak yang hal di bawah yang saya kuningkan itu ya. Nah, jadi apa realitasnya sekarang? Yang kita lihat ini data dari survei demografi kesehatan Indonesia. Kita lihat ya, jadi seorang dokter melakukan tindakan pelayanan KB, kita lihat itu ya. Lihat itu yang saya kasih kolom merah itu, lihat itu hanya 0,2% dari 100% pelayanan KB yang ada di Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini tentu sangat meresahkan. Jadi yang paling banyak mana? Kita lihat yang paling banyak seorang bidan ternyata. Ya, jadi seorang bidan itu lebih banyak memberikan pelayanan KB dibandingkan seorang dokter. Ya, padahal seorang bidan itu tidak diajarkan mengenai kondisi-kondisi patologis. Ya pantas saja kalau kita lihat banyak komplikasi-komplikasi yang kemudian timbul selama penggunaan karena mungkin screeningnya tidak begitu baik. Apalagi nanti keadaan-keadaan patologis dalam kehamilan awal, kehamilan lanjut dan sebagainya ya. Kalau ini seperti ini polanya, ini kan tentu sangat tidak bisa mendukung peran kita yang optimal dalam mendukung kesehatan reproduksi seorang wanita. Ya kita lihat di sampingnya itu pada masa nifas misalnya, peran dokter juga hanya 1,2%. Ya jadi yang banyak itu 54,9% itu adalah peran seorang bidan ya. Padahal profesi dokter spesialis itu kira-kira hanya memegang sekitar 20% ya. Ini juga mungkin terlalu banyak ya. Jadi mestinya ini kalau di Amerika ini sekitar 5% ya. Jadi lebih banyak masalah-masalah obstetri itu karena sifatnya kira-kira 90% itu normal, harusnya bisa ditolong oleh seorang dokter sebagian besar. Ya seperti itu. Jadi ini kita lihat kontribusi kita mungkin kurang di dalam pertolongan persalinan. Ini kira-kira persentasenya. Bisa lihat ya. Jadi dominasi bidan untuk pertolongan persalinan. Dan untuk mengenal dan ini kita lihat ya. Jadi memang partus itu yang normal itu kira-kira hanya 81% yang tidak ada komplikasi. Cukup tinggi ya. Jadi sekitar 19% itu dengan komplikasi. Tapi komplikasi ini kan kalau dikenalnya pada tahap yang lanjut, ini kalau dikirim ke rumah sakit udah telat. Ya, jadi terjadi perdarahan yang berlebihan, mungkin preeklamsi tidak bisa dipantau pada awal ya atau MSS gravidarum yang mungkin berakibat dehidrasi yang berat ya, KPD menyebabkan infeksi dan sebagainya yang menyebabkan morbiditas pada ibu dan maupun janin yang dikandungnya. Teman-teman, ini memang kalau kita lihat juga tidak bisa disalahkan juga ya karena kita lihat ini distribusi bidan itu memang mendominasi seluruh Indonesia dengan rasionya kita lihat itu satu bidan itu untuk menangani ini kebalik ya satu bidan itu untuk menangani tiga mana tuh yang biru ini kebalikin maaf ya jadi yang biru itu adalah dokter itu satu dokter itu menangani kira-kira berapa tuh yang bidan itu 1-2 desa ya, jadi cukup banyak ya. Sedangkan dokter itu kebanyakan kuning. Ya, jadi kalau berarti satu dokter itu bisa melayani 3-4 desa dari kecamatannya. Ya, jadi ini rasio yang sangat berat sehingga memang lini terdepan kita lebih banyak sekarang peran seorang bidan. Ini adalah tadi masalah yang terakhir ini karena baru dikeluarkan oleh Bappenas kira-kira seminggu yang lalu ya. Jadi kita lihat bagaimana kira-kira faktor yang berkontribusi pada kematian. Saya ambil aja kematian ibu ya, karena kematian ibu itu sangat kompleks pada cash flow. Ini bagaimana penyebab langsung dan tidak langsung itu berkontribusi pada kematian ibu. Kita ambil aja yang aspek kesehatan. Ini kan diagnosa seorang dokter ya untuk bisa melakukan ini. Dan ini kalau ini tidak kita lihat di pasien kita tidak melakukan screening dan juga pemantauan yang baik, tidak mengenal karena tidak pernah belajar patologis, maka ini akan menyebabkan tingginya angka kematian ibunya saat ini. Di Indonesia ini angka kematian ibu ini kita nomor 3, ya nomor 3 paling buruk di ASEAN. Ya kita hanya menang dari Kamboja dan Laos saja. Yang lain itu jauh di atas kita. Ya tadi angka yang disampaikan Prof. Ovi itu 305 itu sangat tinggi sekali. Ya dibandingkan Malaysia, dibandingkan Thailand ya dan sebagainya. Tetapi juga ada aspek-aspek lain yang sifatnya non kesehatan. Jadi ini adalah misalnya bagaimana
pendidikan masyarakat itu untuk mengetahui kondisi-kondisi hamil yang tadi hamil tidak layak, tidak ideal dan sebagainya. Tetapi ini juga bagian dari kita ya, karena kita harus tadi fungsi apa namanya kedokteran pencegahan itu bagaimana prevention kita bisa menjaga supaya tidak terjadi kehamilan muda, kehamilan terlalu tua, kehamilan terlalu dekat, kehamilan terlalu banyak dan sebagainya. Atau 3 terlambat tadi juga penyuluhan-penyuluhan harus kita lakukan. Ya, jadi 4 terlalu dan 3 terlambat ini juga peran kita sebagai seorang dokter bagaimana melakukan penyuluhan-penyuluhan yang baik ya. Dan ini mungkin agak sulit dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Ya, jadi itu kira-kira dan ini yang tentu yang paling terakhir ini bagaimana kondisi COVID kita itu di Indonesia ini data yang terakhir karena kami terlibat di dalam tim kematian ibu ya. Di Indonesia itu berkontribusi pada penambahan 30% dari jumlah kematian ibu pada tahun 2019. Ya, jadi tahun 2021 itu sangat meningkat sekali. Jadi inilah yang menyebabkan kita harus serius melihat bagaimana kita bisa berkontribusi yang tidak bisa diandalkan pada lini terdepan kita terhadap tenaga profesi di luar seorang dokter. Ya tentu ini menjadi kesulitan ya karena distribusi dan sebagainya. Tapi ya itu PR daripada pengelola. Jadi bagaimana Kementerian Kesehatan, bagaimana dinas kesehatan bisa memberdayakan teman-teman yang bekerja di daerah ya. Tetapi kalau kita tidak siap, maka kita juga tidak bisa bekerja apa-apa di daerah. Jadi oleh karena itu sangat penting sekali kompetensi yang tadi diasumsikan sangat kurang ya. Ini tentu harus kita lengkapi. Bagaimana kurangnya nanti kita lihat. Okay? Teman-teman, jadi ini kita lihat penyebab kematian ibu dulu ya. Jadi penyebab kematian ibu kan tadi bisa langsung tidak langsung dan yang langsung itu ternyata berkontribusi pada kira-kira hampir maksimum 70% daripada penyebab kematian ibu langsung. Jadi inilah yang di mana kita sebenarnya harus mampu menangani ini. Dokter bersama dokter spesialis. Yang tidak langsung ini juga ada kontribusi kita, ini adalah KB di sini. Kita lihat nanti ya. Yang tidak langsung ini adalah di luar kesehatan dan KB. Kita lihat di sini ya, jadi kita lihat di sini, kita lihat itu di determinan langsung namanya itu, lihat itu adalah semua faktor-faktor yang dekat sekali dengan persalinan. Ya, kehamilan risiko tinggi, persalinan risiko tinggi, pengelolaan yang tidak baik, komplikasi kehamilan yang terlambat dan sebagainya, faktor 3 terlambat, 4 terlalu, semua masuk di sini. Ya, sedangkan yang di tengah, yang perantara itu adalah tadi layak hamil, sehat untuk hamil, ya segar dan bugar tadi masuk di sini. Jadi kapan seorang wanita itu bisa dinyatakan hamil dan bagaimana mereka bisa menyebabkan terjadinya fungsi reproduksi yang baik, tidak terjadi pernikahan anak, gaya hidup yang bagus sehingga sehat, tidak obesitas dan sebagainya, tidak ada HIV karena seks bebas dan sebagainya ya. Ini ada di tengah. Sedangkan yang di hulunya itu, ini juga menjadi tugas kita ya karena kitalah tenaga terdepan yang dekat dengan unsur pemerintah di lini terdepan itu yang bisa memberikan informasi apa kaitannya pendidikan, apa kaitannya ekonomi, apa kaitannya masalah kesulitan transportasi dengan kematian ibu dan morbiditas ibu gitu ya. Nah, ini semua adalah kompetensi-kompetensi yang sebetulnya kalau dibilang 7 stars dokter itu ini semua yang harus mestinya dimiliki dalam kompetensi lengkapnya seperti itu ya. Jadi itu yang tidak kita miliki sehingga terjadilah seperti ini. Baik teman-teman, ini adalah kita lihat dari pengalaman yang diambil dari teman-teman, mungkin ada yang bekerja di daerah ya, ada yang daerahnya menjadi sasaran daripada USAID program MAS, Expanding Maternal Neonatal Survival. Kita lihat ya apa yang menyebabkan kematian. Kita lihat tuh ada angkanya yang merah-merah, saya kasih itu. Yang merah-merah itu adalah karakter-karakter yang sebetulnya bisa dicegah sehingga tidak perlu terjadi kematian, tidak perlu terlambat mencari pertolongan, tidak perlu terlambat merujuk oleh petugas karena ketidaktahuannya dan sebagainya, tidak terlambat mengambil keputusan yang tepat, menunggu-nunggu ya karena juga tidak jelas ya, tidak bisa mengambil keputusan yang segera atau keterlambatan mengambil eksekusi untuk keputusan klinik ya dan sebagainya. Itu angkanya sangat sekali ya. Target WHO ya ini minimal angka ini harus 80% kalau kita mau menurunkan kira-kira 2/3 angka kematian ibu. Jadi tidak boleh lagi keterlambatan mencari pertolongan itu hanya boleh ditolerir sekitar berapa? Di bawah 20%. Stabilisasi prarujukan itu harus mampu dilakukan oleh teman-teman. Ya, jadi jangan sampai per shock dikirim begitu, nggak boleh. Itu ada di panduan, ada di pedoman KIA. Jadi ini harus stabil baru bisa dikirim. Dan ternyata yang melakukan ini hanya 9%. Jadi ini menunjukkan bahwa kompetensi kita ya di dalam mengenal situasi darurat dan juga mencegah tadinya terjadi kematian itu ini sangat mungkin kurang memadai ya. Dan ini ada di 6 provinsi yang besar. Ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tuh Sulawesi Selatan, Banten dan Sumatera Utara.
melibatkan 30 kabupaten, 400 rumah sakit dan sebagainya. Ini yang mungkin menunjukkan bahwa ada masalah di dalam kompetensi kita mungkin seperti itu. Dan ini juga dalam plan KB saya kira tadi udah dijelaskan nih. Jadi cara KB modern ini sangat kecil kontribusi kita, dan inilah yang menyebabkan kenapa KB kita itu lebih banyak dilayani oleh bidan. Ya bidan itu yang kita lihat yang di sebelah kanan ini yang hijau dan biru itu banyaknya cuma pil dan suntikan ya, karena mereka hanya bisa itu. Mereka tadinya kesulitan untuk melakukan pemasangan IUD dan implan ya, walaupun sekarang mulai meningkat ya, di bawahnya itu ada angkanya ya, tapi kita harapkan itu mestinya dilakukan oleh seorang dokter ya, tapi dokter ternyata tidak terlalu cukup mendapatkan pendidikan selama program, apalagi ini ya. Kita lihat ini bonus demografi tergantung kurva pendudukan itu. Kalau kurva di daerah itu, kalau teman-teman lihat itu nanti di daerah mana sih kurva pendudukan daerah saya, Brebes misalnya begitu, oh ternyata dia masih seperti yang sebelah kiri ya, seperti segitiga. Wah itu sih angka kematian ibunya tinggi, angka kematian bayinya tinggi, problem cash flow-nya pasti banyak dibandingkan yang kanan. Yang kanan itu udah stabil ya, seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan dampaknya adalah kita kehilangan peluang bonus demografi. Mungkin saya nggak usah uraikan di sini ya, teman-teman. Jadi ini kalau lihat di gambar ini menunjukkan bahwa memang ini terjadi karena memang rumah sakit pendidikan kita itu tidak cukup variasi kasus yang diberikan kepada kita selama pendidikan, sehingga kita merasa kurang pede atau kurang terampil. Ya ini terjadi. Ini saya ambil contohnya di rumah sakit kami di RCM seperti itu ya. Dan ini pedoman klinisnya jelas menyatakan ada 144 diagnosa klinik yang harus ditangani oleh seorang dokter untuk bisa menjaga kesehatan masyarakat. Kita lihat apa yang terjadi. Yang bisa memenuhi 144 itu hanya 11%, bayangkan. Jadi 89% teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan layanan primer itu tidak terampil untuk menangani masalah-masalah yang sebetulnya harusnya bisa tuntas ditangani oleh mereka. Ini kan itu sangat ya, kita juga cukup resah ya. Jadi artinya prihatin sekali bagaimana caranya. Kalau maupun turun di tadi Permenkes 154 2015 masih sekitar 57%. Kalau kita tadi 124 diagnosa ya, masih ada kira-kira separuhnya yang tidak kompeten untuk melakukan penanganan. Ya, jadi ini tentu ini harus dicari sebabnya ini apa ya, macam-macam nih, rendahnya kemampuan dokter itu karena tadi ya rumah sakitnya berubah menjadi rumah sakit yang lebih tinggi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, adik-adik semua, jadi ini adalah hasil pelatihan yang tadi diceritakan oleh Dr. Ilyas. Kita melakukan pelayanan KB ya, POGI dengan Kementerian Kesehatan. Ini saya ambil satu contoh aja, ada 156 peserta di angkatan ke-1 ya, bulan April atau angkatan kedua. Apa yang kita lihat di sini, ini kira-kira pesertanya jelas ya, kira-kira golongan milenial yang banyak begitu ya. Dan yang kita lihat apa? Jadi siapa plan KB itu dilakukan oleh siapa sih kalau di lini terdepan itu? Jadi katanya plan KB dapat dilakukan oleh siapa? Mereka berpendapat bisa oleh dokter dan bidan. Ya, tapi kemudian ketika ditanya apakah pernah mengikuti pelatihan KB, hampir 77%, 3/4-nya menyatakan belum pernah. Ya, apakah pernah memasang IUD implan dalam 2 tahun terakhir? 90% menyatakan tidak pernah. Apakah pernah memasang implan? Sama, 90% tidak pernah melakukan pemasangan implan. Ya, apakah pernah memberikan resep? Separuhnya menyatakan tidak pernah. Apakah pernah memberikan tadi konseling KB yang disampaikan Dr. Ilyas tadi, ya, alat bantu ABPK dan lembar balik tadi ya, 80% menyatakan tidak pernah. Apa pernah menggunakan alat penapisan roda klop tadi? Ya, hampir 90% tidak. Dan bagaimana ini? Jadi kemudian kalau kita tanya, setujukah Anda bahwa pelayanan KB harus dilakukan oleh dokter? Ternyata 95% menyatakan setuju. Masalahnya kan sekarang kompetensi atau keberanian mereka bagaimana? Ya, jadi keadaan semua. Ya, jadi ini tentu kalau ditanya lagi kenapa ini terjadi, karena sebagian besar menyatakan 99% ada masalah di dalam program pendidikan dokter. Ini yang harusnya diketahui oleh teman-teman di bangku di fakultas-fakultas kedokteran, bahwa ada masalah di program pendidikan kita. Ya, jadi dan apakah setuju bahwa harus diperkuat lagi dengan pendidikan yang sifatnya istilahnya in service ya setelah lulus, yang tadi pre-service di bangku pendidikan FK menyatakan hampir 90% menyatakan iya harus diperkuat ya, karena tadi merasa tidak terlalu pede, tidak terlalu berani. Jadi peningkatan kompetensi ini sangat penting sekali. Jadi ini menunjukkan ini real dari lapangan ya. Jadi ini apa yang dibutuhkan ini menunjukkan bahwa selama pendidikan ini kita belum cukup banyak mendapatkan pembekalan ya, seperti itu. Baik, jadi ini tentu yang kita impikan seperti ini, bagaimana pelatihan itu, peran seorang dokter itu harus menjadi hub ya, di lini terdepan itu bisa merujuk. Jadi teman-teman spesialis itu kayak Dr. Ilyas, saya
Dokter Rian itu harusnya mendapatkan pasien-pasien dikirim oleh teman-teman sejawat semua. Ya bukan pasien itu langsung datang ke kita, itu tujuannya sebetulnya sebagai hub ya. Jadi itu menjadi pengendali komunitas, harganya jadi lebih murah, pasien juga lebih nyaman, tapi kualitas kompetensinya harus bisa dijaga, ditunjukkan bahwa kita memang kompeten bisa melakukan itu. Jadi mau nggak mau kita memang harus memperkuat. Apalagi seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mencapai tadi yang disampaikan Dr. Ilyas, kita mau mencapai target SDGs yang tidak tercapai kemarin pada MDGs 2015, artinya pada tahun 2030 kita harus mampu menurunkan angka kematian ibu itu 4 kali lipat lebih banyak daripada apa yang terjadi sekarang. Jadi artinya apa? Semua sumber daya potensi kita memang kita harus kerahkan. Ya nggak bisa seperti ini. Kalau enggak ya kita begini-begini aja, angka kematian ibu tetap aja akan tinggi, mencapai 70 tadi. Akan tetap mencapai sekitar 210 seperti itu ya. Jadi ini tugas yang tidak ringan ya. Kita harus tadi bisa memantau ya apa penyebab kematian ibu dan kemudian apa langkah-langkah yang diambil. Tapi kita lihat yang sebelah kanan bawah itu disparitas penurunan angka kematian ibu bervariasi antar kepulauan. Ya, jadi di Jawa Bali itu mungkin tidak terlalu tinggi, tapi lihat di daerah di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan itu harus 7 kali lebih hebat melakukan penurunan kematian ibu untuk bisa mencapai targetnya. Tentu ini menyangkut berbagai macam, tidak saja kompetensi ya, fasilitas dan sebagainya. Bapak Ibu, jadi ini tadi saya kira disampaikan Prof. Ovi ya, jadi Permenkes 21/2021 perlu 6 kali rujukan, saya kira tidak mengulang lagi ya. Ini juga tadi mungkin sudah disampaikan juga bahwa kita sudah ada lokus percepatan penelitian AKI itu dengan melakukan tadi pelatihan kita sudah sampai di tahun 2021, 320 kabupaten kota sudah, dan teman-teman nanti bisa terlibat nih adik-adik semua, dokter umum ini bisa terlibat di tahun 2024. Tapi di luar itu juga teman-teman yang sudah dilatih itu yang di gelombang pertama 2020, 2021 itu tentunya juga harus bisa mendistribusikan pengetahuannya pada teman-teman yang belum, sehingga terjadi percepatan perluasan keterampilan itu dengan baik ya, seperti itu. Jadi ini saya kira disusun oleh Dr. Ilyas ya. Dr. Ilyas sudah menyusun baik tuh video-video pemasangan, pelatihan pedomannya dan sebagainya, tinggal kita ikutin aja. Ya pedoman-pedoman ini sudah terus bisa di-download di web. Kalau mau belajar sendiri kan belajar kompetensi itu bisa dengan pelatihan, juga bisa dengan pelajaran sendiri dan kemudian kita latih sendiri ya, dengan tentu dengan supervisi, minta bantuan teman-teman dokter spesialis yang ada di dekat tempat kita. Dan ini juga ada program yang tadinya diselenggarakan oleh BKKBN ya untuk memberikan pendidikan KB sebelum dokter itu diluluskan. Ya ini modulnya masih ada nih, tapi ketika saya tanyakan kemarin, ini masih ada nggak sih program pelatihan pre-service? Jadi ini udah lulus, tinggal nunggu internship, dikasih modul 1-2 minggu untuk bisa memberikan pembekalan KB, ya terutama yang tadi NKJP ya. Ternyata udah nggak ada lagi dok programnya. Aduh sayang sekali kita bilang ya, karena ini baru dilakukan sedikit, baru nih. Ya, jadi seperti itu baru dilakukan di berapa nih? Kalau nggak salah sekitar 37 fakultas kedokteran. Kita punya 97, jadi masih ada sekitar 60 lagi FK yang belum mendapatkan program yang disupport oleh BKKBN untuk bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pasien dan juga melatih yang seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kan kurikulumnya udah bagus ya, tinggal ini bagaimana ini didukung oleh BKKBN, kemudian kita bisa melaksanakan ini pre-service sebelum lulus disupervisi oleh teman-teman dokter. Ini padahal udah diikuti waktu itu dengan para dekan-dekan ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini udah ganti belum ya. Tapi hati-hati juga ya, mengikuti pelatihan itu banyak survei yang menyatakan bahwa setelah dilatih itu juga belum tentu meningkatkan keterampilannya. Jadi ini sering tetap inadequate, terutama di negara kan kita middle income country, sama seperti itu ya. Dan ini tentu ini yang terjadi di kita. Kita udah melatih begitu banyak ya. Dulu diperkasih oleh Pak Ilyas ya, kemudian dan teman-teman semua memberikan pelatihan KB untuk dokter dan bidan. Ternyata kalau nggak baik banyak digunakan juga menurun dan kemudian juga tidak memberikan daya ungkit yang cukup. Ya, jadi ini tentu kalau nanti teman-teman sudah mendapat kesempatan, tolong digunakan memotivasi orang untuk KB nanti dibantu oleh PLKB, dibantu oleh teman-teman BKKBN daerah untuk bisa meningkatkan KB, kalau bisa yang metodenya NKJP. Kenapa NKJP? Karena dropout-nya kecil, angka efektivitasnya kecil, jadi kegagalan KB-nya sangat rendah sekali, dan ini juga dari sisi cost sangat murah. Ya, jadi ini bisa membantu tadi jaminan kesehatan nasional yang uangnya pas-pasan seperti itu ya. Jadi ini teman-teman belajar dengan sendiri, banyak sekarang online modul yang di web ya. Jadi untuk continuing medical education ini bisa dengan modul-modul yang online ada ya. Jadi mungkin tidak lama lagi mungkin kita juga bisa mempromosikan ini ya. Dan ini juga ada buku tentang bagaimana caranya kita memberikan pendidikan katakanlah reproductive health itu yang baik kepada anak-anak sekolah. Jadi kalau nanti berkesempatan menjadi mendorong fungsi UKS di puskesmas begitu, tolong baca buku ini. Buku ini mengajarkan bagaimana cara
kita mendidik anak-anak remaja kita cara berkomunikasi berbahasa yang baik tentang mengajarkan sexual education sehingga tidak terkesan porno dan sebagainya. Ya, ini bagus sekali bukunya dan ini sudah terbukti akan menurunkan justru tingkat kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan remaja akan turun dengan terbitnya dengan para remaja kita diberikan pelatihan ini. Ya, tentu ini pelatihan ini belum digunakan di Indonesia. Ya, jadi ini dulu pernah diuji cobakan di beberapa SMA di Jawa dan Sumatera, tapi kemudian terhenti karena diboikot oleh para guru-guru yang menyatakan takutnya karena ada kata-kata sexual education itu agak sensitif gitu ya. Tapi sebenarnya nggak, yang butuhkan isinya. Ya, jadi seperti itu yang sangat sayang sekali. Jadi kalau berkesempatan silakan download ini ada di web. Jadi ini mungkin terakhir kami ingin bisa sampaikan bahwa peningkatan kompetensi itu memang awalnya harus dimulai dengan peningkatan kapasitas program pendidikan di bangku pendidikan Fakultas Kedokteran. Ya, jadi mungkin nanti Dr. Rian, nanti tolong nih adik-adik ini bisa bagaimana adik-adik terutama yang baru bisa, tapi tentu yang udah lulus mau diapakan. Ya, yang sudah lulus tentu kita berkesempatan untuk mengikuti continuing medical education. Ya, tentu program-program yang nanti juga akan didukung oleh POGI, didukung oleh ID, didukung juga oleh Kementerian Kesehatan dan juga BKKBN. Ini tentu akan memperkuat tadi pelatihan-pelatihan in service supaya bisa mendukung dari sisi cash flow dan juga KB kita. Ya, jadi sekali lagi, jadi peran vital teman-teman dokter semua dalam mencapai sasaran peningkatan derajat kesehatan tadi SDGs yang sudah diuraikan oleh Dr. Rian, oleh Dr. Ilyas, ya ini tentu diharapkan mampu mengendalikan semua masalah kesehatan communicable yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi, dan terutama yang kita harapkan semua, terutama para dokter kita di lini terdepan di kecamatan apalagi di kabupaten, mampu mengendalikan angka kematian ibu yang dapat dicegah. Itu kira-kira angkanya sekarang 75% dari angka sekarang. Jadi kalau angka sekarang 305, 75%-nya berarti sekitar 3/4 itu berarti sekitar 220. Jadi kita bisa mencapai angka 70 pada tahun SDGs 2030. Ya, kemudian kita juga harus mencapai penduduk tumbuh seimbang sebagai syarat kalau kita mau mencapai bonus demografi. Apa itu? TFR-nya di satu daerah kita harus mencapai minimal TFR-nya 2,1. CPR-nya mengikuti program KB itu harus mencapai minimal 65%. Dan unmetted itu tapi nggak berkesempatan mendapatkan cara ber-KB itu. Kemudian kita juga harus membantu tadi mengendalikan jaminan kesehatan. Tolong ya, jadi ini non kapitasi ditingkatkan, prevention promotion kesehatannya ya, supaya juga nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan lebih baik ya. Dan yang terakhir itu, jadi peningkatan program kompetensi dokter itu bisa didapatkan tadi ya dengan tadi pendidikan pembekalan dalam periode pre-service tapi juga dalam periode in-service. Tapi yang paling penting teman-teman semua, jangan lupa kita bisa belajar sendiri online. Kita bisa melakukan self-learning. Banyak sekali buku-buku yang sudah disusun oleh POGI, ID, Kemkes yang bisa kita lihat untuk kita bisa meningkatkan keterampilan kita. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.